muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitakan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota itu di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang padanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, seperti kita alami pada masa awal COVID ini, di mana kita bersama menghadapi wabah pandemi. Kalau ada seorang pribadi ataupun satu kenalan yang sakit, pasti segera dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ada dua kemungkinan. Kalau orang itu sudah terlambat ataupun gangguannya sudah berat, mungkin susah untuk tertolong dan akhirnya menghadap Bapa. Tapi banyak juga di antara saudara-saudara yang sakit setelah mengalami perawatan, akhirnya bisa bersyukur karena lepas dari gangguan COVID itu dan kembali ke masyarakat. Tetapi pada saat tertentu, mereka setelah keluar dari rumah sakit harus menjalani isolasi, entah bersama keluarganya, entah secara tersendiri. Awal-awalnya pribadi-pribadi yang berelasi dekat dan intens tentu akan mengalami isolasi mandiri. Dengan cara demikian, ia bisa menjaga diri, tapi juga orang tidak khawatir lagi bahwa yang ada di sekitarnya akan terpengaruh ataupun tertular. Tapi mungkin ada juga yang khawatir karena pribadi ini mengalami gangguan COVID meski sudah sembuh. Jangan-jangan masih bisa membawa dampak pada sesamanya. Hal yang sama, yang kurang lebih sama, diungkapkan dalam bacaan dari kitab Imamat, di mana pada saat tertentu orang yang sakit kusta, dia mengalami bahwa ia harus mengisolasi diri. Dia harus berpakaian yang tidak biasa, pakaian compang-camping,
dan ia harus menjauhkan dari pergaulan masyarakat. Ia mengisolasi diri dan dianggap sebagai orang yang terpojok, orang yang terbuang, tersingkirkan. Seakan-akan hidupnya tidak bernilai di hadapan masyarakat, sehingga ia dibuang. Dalam arti tertentu dibuang ataupun diisolasikan ataupun dipojokkan. Pengalaman itu tentu tidak mengenakan bahwa orang harus mengalami situasi semacam ini. Dalam bacaan yang ketiga dari bacaan Injil, kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia untuk mewartakan dan membawa keselamatan pada umat manusia. Ia berkarya tidak hanya untuk pribadi ataupun kelompok tertentu. Semua lapisan, semua golongan diterimanya. Siapapun yang datang padanya mendengarkan sabdanya, semuanya diterima, tidak ada yang ditolak. Kita tahu dari bacaan Injil bahwa ada kalangan pedagang, ada kalangan tukang pajak, ada petani. Itu terlihat dalam ajaran-ajaran Yesus yang menggunakan perumpamaan. Dan ada orang yang di kelas biasa, tapi juga ada orang yang berada dengan perumpamaan mina ataupun harta yang terpendam. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkarya untuk semua insan, semua pribadi yang terbuka. Tidak hanya itu, Tuhan berkarya untuk orang yang sehat, tapi juga untuk mereka-mereka yang mengalami penderitaan, lebih-lebih yang terpojok, seperti kita dengar dalam bacaan yang ketiga pada saat ini, di mana Tuhan Yesus menerima seorang pribadi yang mengalami gangguan kusta, yang pada saat itu masih dianggap orang yang terpojok. Bahkan di arti tentu dianggap terkutuk. Penyakit kusta dianggap kutukan akibat kehidupan ataupun akibat kekurangannya. Tapi Yesus menerima pribadi itu. Pribadi itu dalam arti tentu mempunyai keberanian, mempunyai kemauan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia tidak malu dengan penderitaannya. Ia berjumpa untuk bisa mengalami kesembuhan. Ada kemungkinan besar bahwa ia mendengar pada masanya ada pribadi istimewa yang melakukan karya-karya mujizat. Karena itu ia berusaha untuk bisa menemui Tuhan Yesus sendiri. Dan ia berjumpa dan Tuhan Yesus berkenan menerima dan menyapa dia. Lalu ia mengungkapkan apa yang sudah menjadi kerinduannya yang begitu lama, bahwa supaya ia bebas dari kutukan, supaya ia bisa mengalami kesembuhan sebagaimana insan ataupun pribadi-pribadi yang lain. Dan ia memohon dengan kata-kata yang menarik untuk disimak. Ia mengungkapkan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan saya. Kata-kata ini menarik bagi kita semua, karena dalam pengalaman kehidupan kita, kadang kita berdoa, memohon, mengungkapkan kerinduan hati kita, dan harapan supaya Tuhan segera menyembuhkan, Tuhan segera melepaskan dari gangguan yang kita alami. Tapi pribadi ini tidak. Dia mengungkapkan, kalau Tuhan mau, silakan Tuhan mentahirkan saya. Dengan kata-kata ini, mengungkapkan bahwa pribadi ini tidak mendesakkan harapannya, kerinduannya, ataupun permohonannya kepada Tuhan. Tapi ia mempercayakan pada Tuhan
Terserah Tuhan kapan mau bertindak, dengan cara apapun. Ia percaya sehingga mengungkapkan kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan saya. Saudari-saudara terkasih, apa yang dilakukan dan dihayati oleh pribadi yang sakit kusta, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil, bisa menjadi salah satu teladan bagi kita, bagaimana kita berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan, khususnya dalam mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita, supaya kita pun berani membiarkan Tuhan bertindak dengan caranya dan waktunya. Dan itu tentu membutuhkan iman dan juga penyerahan seperti pribadi kusta yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Marilah kita mohon rahmat, semoga Tuhan memberikan hati kita. Kalau pada saat ini kita mengalami keprihatinan, penderitaan, akun hal-hal tertentu yang memberatkan hidup kita, kita tidak perlu segan-segan untuk datang kepada Tuhan, menghadapnya dengan penuh iman, tapi juga dengan penuh penyerahan dan membiarkan Tuhan pada saatnya untuk bertindak terhadap apa yang kita alami. Dan marilah kita mohon rahmat tersebut dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia.